Oke, bayangkan sebuah invasi yang begitu masif sampai masuk ke kamar tidur dan tempat makanan kalian. Hari ini kita bakal membedah salah satu kisah paling dramatis dan, jujur aja, paling menjijikan di Perjanjian Lama. Kita akan bahas secara runtun dan kronologis apa yang sebenarnya terjadi di Mesir waktu itu. Shalom semuanya, senang banget rasanya kalian bisa gabung lagi sama saya di pembahasan kali ini. Kalau kalian suka membedah Alkitab secara terstruktur, tapi tetap menyenangkan dan langsung ke intinya, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal menyelami Keluaran pasal 8, ayat 1-15. Ya, ini adalah kisah legendaris tentang tulah kedua. Kita nggak cuma ngomongin sejarahnya ya, tapi kita bakal gali lebih dalam latar belakangnya, karakter-karakternya, dan apa sih arti dari semua kekacauan ini buat kita sekarang. Nah, sebelum kita lompat ke tulah kedua, kita kilas balik sedikit dulu ya ke pasal 7. Ingat kan, waktu seluruh sungai Nil yang jadi urat nadi kehidupan Mesir tiba-tiba berubah total jadi darah, itu benar-benar serangan telak ke tatanan alam mereka. Tapi, Firaun tetap aja keras kepala dan gak mau dengar. Jadi, di pasal 8 ini, Tuhan menaikkan levelnya. Dari sungai darah tadi, sekarang muncul ancaman baru yang bakal menyerbu tiap sudut kehidupan bangsa Mesir. Dan dari sini, kita bakal lihat sebuah pola yang super tragis. Dapat kelegaan sebentar, hatinya malah makin keras. Biar pembahasannya enak, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari latar belakang tokoh dan kronologinya, terus bongkar apa sih akar masalahnya. Setelah itu, kita lihat kedaulatan Tuhan, bayangan Kristus di balik cerita ini, dan pastinya, relevansi buat hidup kita di masa kini. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, latar belakang dan tokoh. Karena cerita ini tuh bukan cuma soal katak teman-teman, ini soal benturan otoritas yang benar-benar kontras. Coba deh perhatikan gimana Alkitab membedakan pihak-pihak di sini. Di satu sisi ada Tuhan yang memegang kendali penuh, ditambah Musa dan Harun yang benar-benar taat nyampein pesan Tuhan. Tapi di sisi lain kita lihat Firaun yang luar biasa keras kepala dan para ahli sihirnya yang tukang tipu. Dan ngomong-ngomong soal lokasi, ini tuh gila banget. Kata-katanya bukan cuma lompat-lompat di jalanan ya. Mereka naik dari sungai Nil, masuk ke istana Firaun yang super megah, terus nyusup ke kamar tidur. Bayangin, sampai ke tempat tidur loh. Gak berhenti di situ, kata-kata ini juga masuk ke rumah para pegawai, ke tempat pembakaran roti, bahkan lompat ke dalam adonan roti. Bener-bener gak ada satupun tempat atau status sosial yang aman dari tulah ini. Tuhan seolah mau bilang, gak ada satupun sudut di Mesir yang di luar jangkauan kuasaku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kronologi tulah. Kita bakal telusuri selangkah demi selangkah gimana intensitas bencana ini naik drastis. Awalnya Tuhan ngasih perintah yang jelas banget ke Musa dan Harun, biarkanlah umatku pergi. Waktu Firaun nolak, Harun langsung ngulurin tongkatnya ke atas segala air di Mesir. Dan saat itu juga, bermunculanlah jutaan katak nutupin seluruh tanah Mesir. Bener-bener invasi yang bikin merinding. Terus, ada hal yang lucu sekaligus ironis nih. Para ahli sihir Mesir nyoba pamer pakai mantra mereka. Mereka berhasil niruin mujizat itu dan bikin lebih banyak katak bermunculan. Loh, bukannya nyelesain masalah, mereka malah bikin masalahnya makin parah kan? Mereka sama sekali nggak punya kuasa buat ngilangin kata-kata itu. Makanya, di titik ini, Firaun yang tadinya sombong abis, terpaksa manggil Musa dan Harun, terus memohon supaya mereka berdoa ke Tuhan buat ngentiin bencana ini. Ini kayak pengakuan pertama dia, kalau Tuhan bangsa Israel itu jauh lebih superior. Dan ini bawa kita ke bagian ketiga, yaitu akar masalah dan kelegaan palsu. Disinilah letak inti teologis dari interaksi antara Musa dan Firaun. Interaksi ini brilian banget buat nunjukin siapa yang sebenarnya pegang kendali. Musa, dengan santai dan super percaya diri sama kuasa Tuhannya, ngasih semacam hak istimewa ke Firaun buat nentuin kapan kata-kata itu harus dihilangkan. Dan tebak Firaun jawab apa? Cuma satu kata, besok. Serius deh, kenapa harus nunggu besok? Kenapa nggak minta diselesaikan sekarang juga? Tapi Musa setuju-setuju aja. Kenapa? Biar Firaun sadar kalau hilangnya kata-kata ini bukan sekedar fenomena alam kebetulan, melainkan mutlak dikendalikan sama Tuhan, Allah orang Israel. Tuhan itu bisa intervensi tepat di detik yang ditentukan, bahkan kalau yang nentuin waktu itu adalah musuhnya sendiri. Dan besoknya, persis kayak yang diomongin, Tuhan ngentiin invasi itu. Kata-kata pada mati, entah itu yang di rumah, di halaman atau di ladang. Orang Mesir sampai harus ngumpulin bangkainya jadi tumpukan yang gede-gede banget, dan bayangin aja, seluruh negeri jadi bau busuk. Bau menyengat dari jutaan katak yang membusuk di bawah terik matahari Mesir. Nah, perhatikan poin pentingnya di sini. Solusi fisiknya udah dikasih kan? Katanya udah mati. Tapi coba lihat apa yang terjadi selanjutnya. Waktu Firaun ngerasa udah dapat kelegaan, apa yang dia lakuin? Dia malah balik keras kepala. Dia nggak mau lagi dengerin Musa dan Harun. Ini jadi bukti nyata kalau masalah utama Firaun itu bukan penderitaan fisiknya,
tapi kondisi hatinya yang benar-benar korup dan menolak buat tunduk sama penciptanya. Semua kejadian dramatis ini sebenarnya cuma panggung buat nunjukin siapa Tuhan sebenarnya. Mari kita bahas di bagian keempat, kedaulatan Tuhan. Kalau kalian perhatiin ayat pertama, alasan Tuhan ngasih tulah ini jelas banget. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan di sini bukan lagi sekedar nunjukin trik mujizat acak ya. Dia adalah raja yang lagi nuntut penyembahan dari umatnya yang ditawan. Lewat tulah ini, Tuhan ngedemonstrasiin kedaulatan ilahinya. Dia punya kuasa mutlak buat merintah alam, menghukum si penindas, dan menggenapi firman-Nya dengan sangat sempurna. Kayak yang dibilang Musa ke Firaun, semua ini terjadi supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kami. Tapi tahu nggak, kisah yang epik ini maknanya nggak berhenti di kitab Keluaran aja loh. Di bagian kelima ini, kita bakal lihat koneksi Alkitabiah, dan gimana cerita ini tuh sebenarnya ngasih bayangan tentang Kristus. Cerita ini punya benang merah yang luar biasa di sepanjang Alkitab. Kalau di Perjanjian Lama, orang Mesir itu sebenarnya memuja katak sebagai simbol kesuburan. Jadi dengan ngirim jutaan katak, Tuhan tuh lagi langsung ngehakimi dan mempermalukan dewa-dewa palsu mereka. Terus kalau kita lompat ke Perjanjian Baru, tepatnya di Kitab Wahyu, katak itu dipakai buat gambarin roh-roh najis yang melambangkan tipu daya dan perlawanan terhadap Tuhan. Tapi puncaknya ada di Yesus Kristus. Kalau kita lihat Firaun tadi, dia kan terjebak di siklus dapat kelegaan sebentar, terus hatinya keras lagi, gitu terus. Dan Musa cuma bisa doain supaya hukuman fisiknya diangkat. Tapi Yesus, sang pembebas sejati kita, datang bawa solusi permanen. Dia nggak cuma ngusir katak-katak atau masalah di permukaan hidup kita. Lewat kayu salib, Yesus secara total ngalahin akar masalah utamanya, yaitu dosa dan kekerasan hati manusia. Dia ngasih kita hati yang baru dan roh yang taat sepenuhnya ke Tuhan. Nah, semua pembahasan tadi bawa kita ke bagian terakhir dan pastinya yang paling penting, relevansi masa kini. Apa sih artinya kejadian ribuan tahun lalu ini buat kita sekarang? Coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Kalau Tuhan ngasih jalan keluar dari masalah kalian, apakah kalian makin dekat sama Tuhan atau malah jadi keras hati kayak Firaun? Jujur, ini pelajaran yang lumayan menohok ya. Firaun buru-buru nyari Tuhan waktu lagi panik dikejar krisis tatak. Tapi pas masalahnya beres, pas bau busuknya hilang, dan hidupnya mulai nyaman lagi, dia gampang banget ngelupain Tuhan dan balik keras kepala. Seberapa sering sih kita kayak gitu? Kita mungkin berdoa nangis-nangis waktu lagi banyak masalah finansial, lagi sakit, atau lagi ada konflik keluarga yang berat. Tapi waktu Tuhan dengan kasih karunia-Nya ngangkat beban itu dan ngasih kita kelegaan, apakah kita pakai momen itu buat makin sungguh-sungguh beribadah ke Dia? Atau kita malah balik ke kebiasaan lama, ngerasa udah aman, dan ngerasa nggak butuh Tuhan lagi? Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah dan kesabaran Tuhan ya. Wah, benar-benar eksplorasi yang luar biasa ya dari Keluaran pasal 8 ini. Kalau kita perhatiin detail-detailnya, Alkitab itu hidup dan kaya banget sama kebenaran buat kita praktekin sehari-hari. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat belajar bareng saya hari ini. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.